dikasihi Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang siap, yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari, para saudara dikasihi Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, selamat pagi ya Bapak. Untuk hari yang indah ini ya Bapak, kami datang. Ya Tuhan, diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Merasakan kasih-Mu, kasih-Mu yang tak terbatas. Kami mau datang. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Mau memuliakan nama-Mu ya Bapa. Karena Kau adalah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Raja. Berkuasa. Sekarang sampai selamanya. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Kami menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
penuh dengan sukacita karena Engkau ajaib. Karena kasih-Mu, karena sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu yang memenuhi setiap kami. Kami memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Mari teman-teman yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
Mari kita satukan hati kita kembali. Sahabat sejati kami, Tuhan dan Raja kami menyapamu di pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di setiap tempat kami masing-masing. Bahkan di tempat ini, handphone, komputer, layar tidak menghalangi dan tidak membatasi hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Sulit kami untuk mengungkapkan betapa kami bersyukurnya kepadamu, Tuhan. Hati ini sulit menceritakan tentang bagaimana kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Meskipun kami sebagai manusia di bumi ini berhadapan dengan persoalan-persoalan, tapi faktanya sampai hari ini kami boleh ada, kami tiba di hari ini, pastilah tangan-Mu yang tidak kelihatan itu menyertai setiap kami. Dan satu kalimat pagi hari ini Tuhan yang kami mau sampaikan kepadamu, kami mau berseru lagi kepadamu. Kemanakah kami melayangkan mata kami, pandangan kami, dan dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya dari Engkau Tuhan, bukankah Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami? Tempat kami berseru, tempat kami bercerita. Engkau kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih Engkau kumpulkan kami di Zoom ini, Tuhan, pagi hari ini. Oh, terima kasih buat hadirat-Mu. Ya, mengiring-Mu adalah kesukaan kami. Hidup bagi-Mu adalah kesukaan bagi hati kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Sampaikan sesuatu pada kami pagi hari ini. Kami perlu pewahyuan yang baru, pewahyuan yang segar lagi dari-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu kami butuhkan untuk menjadi pegangan buat kami, untuk menjadi tuntunan buat setiap kami. Di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan, biar Firman-Mu justru semakin dinyatakan dalam setiap kami. Bukankah Firman-Mu berkata, aku akan membedakan mana orang fasik, mana orang yang bergantung dan percaya kepadaku. Buat kami berbeda Tuhan. Di tengah-tengah tekanan, justru kami melihat Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini Tuhan, saat ini, bangsa ini, keadaan bangsa-bangsa, bahkan bukan hanya Indonesia, mengalami pandemi, krisis ekonomi. Buat kami orang-orang percaya berbeda dari orang-orang tidak mengenal-Mu Tuhan. Bukankah itu firman-Mu berkata Tuhan, bahwa aku akan membuat orang-orang benar berbeda. Taruh di hati ini keyakinan, kekuatan. Taruh di hati ini Tuhan rasa aman dan percaya kepadamu. Biar firman-Mu merema pagi hari ini dalam setiap kami. Kami mau berseru lagi kepadamu. Ya, kami mau berseru dengan iman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Kalau saya lihat di sini sehat-sehat semua ya, puji Tuhan. Suara saya gimana? Oke ya, nggak putus-putus ya. Thank you. Ya, terima kasih Pak Gembala, Pak Irawan untuk kesempatannya. Mungkin ini kali kedua ya, cuman sekarang kita via online. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin karena saya bukan orang terkenal, saya perkenalkan diri lagi. Buat Bapak Ibu, nama saya Salmon. Jadi kalau ingat saya, ingat ikan salmon aja udah cukup, pasti dikenal. Ya, saya nama lengkap saya Salmon Kefas Yanturi. Jadi saya orang Batak ya, Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini saya bersyukur sekali. Tadi pujian-pujian rasanya saya berpikir begini, rasanya kok kurang ya kita ya kalau lewat online begini, kayaknya pengen memuji lagi, pengen menyembah lagi bersama-sama. Aduh Tuhan, hati saya sulit menceritakan bagaimana rasa haus sekali dengan hadirat Tuhan. Bahkan kalau ada tinta, kalau ada pulpen untuk menuliskan, rasanya mau menuangkan betapa haus akan hadirat Tuhan itu sulit. Karena memang pada dasarnya kita butuh Tuhan. Manusia butuh Tuhan. Jangan dibalik ya Bapak Ibu, bukan Tuhan yang butuh manusia. Kita butuh Tuhan. Coba katakan kanan kirinya sama istri suami, kita butuh Tuhan.
Jadi memang tak ada manusia yang kuat melewati hidup ini, berjalan dalam dunia ini tanpa Tuhan. Karena sifat dasar kita sama, kita cenderung hati kita kepada kejahatan, hati kita cenderung kepada mementingkan diri sendiri. Nah, lalu kemudian setiap kita seringkali selama hidup di dunia ini pasti berhadapan dengan persoalan, berhadapan dengan masalah. Entah bapak punya persoalan dengan istrinya, istri persoalan dengan suaminya, dengan anak-anak, dengan pekerjaan, dengan finansial, ekonomi, dan sebagainya. Terlebih masa-masa saat ini di tengah-tengah pandemi ini pasti kita punya persoalan yang sama, yaitu kita dihantui, bukan dihantui ya, tapi kita seperti seolah-olah kita dikurung oleh virus, oleh keadaan zaman sekarang. Tapi satu hal, Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada setiap kita, hidup kita di tangan Tuhan. Hidup kita bukan di tangan masalah. Hidup kita bukan di tangan virus COVID. Hidup kita bukan di tangan sakit penyakit. Hidup kita bukan di tangan bukan bergantung pada keadaan. Hidup kita tidak bergantung kepada keadaan. Hidup kita itu di tangan Tuhan. Hidup dan masa depan kita ada di tangan Tuhan. Terlebih orang-orang percaya, saya sangat percaya, sangat amat di hati ini saya percaya. Kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya, itu dalam pemeliharaan Tuhan. Semua hidup kita dalam kendali Tuhan. Semua hidup kita dalam rancangan Tuhan. Jadi pertama-tama, kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki rasa aman di dalam Tuhan. Miliki rasa aman dulu ya Bapak Ibu, apapun yang terjadi, apapun keadaan di bawah kolong langit ini, miliki rasa aman terlebih dulu bersama dengan Tuhan. Kita punya hati yang aman, ketika kita berseru pun kepada Tuhan, rasanya itu beda kalau di posisi yang aman. Beda kita di posisi hati kita tidak aman, dirundung dengan kegelisahan, kekhawatiran, dihantui dengan rasa ketakutan. Nggak perlulah kita konsentrasi di ketakutan. Jangan kita sampai memusatkan pikiran kita pada kekhawatiran. Tapi mari kita pusatkan diri kita kepada Tuhan. Saya mau membawa pagi hari ini mengupas bagaimana tentang berseru. Tema kita berseru. Berseru itu ada seninya ternyata. Berseru itu kita punya dengan seni yang seperti Daud. Kita mau belajar bagaimana hamba Tuhan, seorang raja juga tidak lepas dari masalah. Daud orang yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, orang yang luar biasa. Sejarah mencatat, Alkitab mencatat, wah Daud itu dikenan oleh Tuhan. Tapi ternyata Daud pun tidak lepas daripada persoalan. Jadi dari sini kita tahu ya Bapak Ibu, tidak orang kaya, tidak orang miskin. Saya tidak berbicara tentang kasta, tapi saya berbicara tentang fakta. Siapapun orangnya selama hidup di bawah kolong langit ini, masing-masing kita diperhadapkan dengan tekanan, dengan masalah, apapun itu. Jadi kabar baiknya adalah setiap kita manusia pasti berhadapan dengan masalah. Tapi bedanya orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak berjalan dengan Tuhan, dia mengatasi masalah dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar. Tapi kalau berjalan dengan Tuhan, setiap masalah akan menjadikan satu pelajaran yang berharga bagi setiap kita. Yang penting permasalahan itu bukan lahir dari diri kita, enggak kita cari-cari masalah itu. Mari pagi hari ini kita buka firman Tuhan, Mazmur pasal 57. Kita baca dua ayat saja Bapak Ibu. Mazmur 57. Ayat pertama dan ayat yang kedua, ayat pertama, kedua dan yang ketiga. Kita baca 3 ayat saja. Saya bacakan ya. Diburu musuh, tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ayat yang kedua. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang beriman seperti Daud atau seperti kita,
bukan berarti kita berjalan hidup tanpa rasa takut atau tanpa masalah. Tapi orang beriman itu tahu bagaimana dia menyelesaikan masalah. Orang beriman itu mengerti kepada siapa dia berseru dan menyampaikan persoalan permasalahannya. Orang beriman itu tahu bagaimana dia menangani rasa takutnya. Ada Mazmur Daud berkata seperti ini, waktu aku takut Tuhan, aku ini percaya kepadamu. Saya bukan meyakini masalah, tapi saya percaya kepada masalah ketika Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita. Itu merupakan suatu ujian, pemurnian buat kita, membuktikan iman kita, rasa percaya kita kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, orang beriman bukan berarti tanpa masalah. Tapi orang beriman tahu bagaimana dia harus menyelesaikan masalah. Orang beriman tahu kemana dia harus berseru, kemana dia harus menyampaikan setiap persoalan dalam hidupnya. Orang beriman sadar kepada siapa dia berlindung. Ayat yang pertama, diburu masalah tetapi ditolong Allah. Ini judulnya diburu masalah tetapi ditolong Allah. Jadi kabar baik buat setiap kita, sekalipun banyak persoalan dalam hidup kita, di judul di atas ini adalah tetapi ditolong Allah. Perhatikan di judulnya ya, diburu musuh tapi ditolong Allah. Kabar baik pasti kita akan ditolong Allah. Coba katakan dengan iman bersama-sama dengan saya pasti ditolong Allah. Tidak mungkin kita tidak ditolong Allah. Karena Allah kita itu baik, Dia selalu mau menolong setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kalau saya perhatikan orang-orang yang di zaman sekarang ya Bapak Ibu, apalagi kondisi saat ini, saya perhatikan manusia-manusia, orang yang paling kasihan itu bukan orang-orang yang punya masalah, bukan orang-orang yang sakit, bukan orang-orang yang nggak punya uang, bukan orang-orang yang mengalami tekanan hidup. Orang yang paling malang di bawah kolong langit ini adalah orang yang hidup tanpa Tuhan. Karena kalau kita punya Tuhan, kita punya kehidupan. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang sesungguhnya. Malanglah kita ketika kita hidup, kita justru jauh dari Tuhan. Kita lari dari Tuhan. Kita malah meninggalkan Tuhan. Nggak usah panik kalau kita mengalami persoalan, kalau kita mengalami masalah. Nggak usah panik kalau kita mengalami sakit penyakit. Nggak usah panik Bapak Ibu. Miliki rasa aman di dalam Tuhan. Miliki rasa tenang di dalam Tuhan. Karena Tuhan pegang kendali setiap kehidupan kita. Mari kita mengerti bahwa kalau hidup kita punya Tuhan, pasti hidup kita punya arti. Amin Bapak Ibu. Nah, kita masuk dalam tema pagi hari ini, kita mau berseru kepada Tuhan. Berseru itu adalah sesuatu ungkapan dari seseorang yang mengenal kepada seseorang, kepada pribadi yang lain. Berseru itu tentu ungkapan yang dengan dari hati yang paling dalam, dengan kesungguhan. Nggak mungkin saya berseru kepada Bapak Ibu, misalkan saya belum mengenal Bapak Ibu, Ibu Shalom, Ibu Nina Putuhena, gitu ya, Ibu Nina Putuhena. Saya begini sama Ibu, Ibu Nina Putuhena, gitu ya, dengan suara lantang berseru kepada Ibu. Saya akan sungkan berseru seperti itu, karena saya belum mengenal Ibu Nina ya, Ibu Nina ya, kita belum mengenal ya, salam kenal ya. Saya tidak akan bisa berseru dengan lantang seperti itu kepada Ibu Nina, kalau saya belum mengenal siapa Ibu Nina. Pasti saya akan, Ibu, atau mungkin kalau saya sudah mengenal namanya Bu Nina, tapi tidak dengan kalimat berseru. Berseru itu menggambarkan di mana kita mengenal pribadi seseorang tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berseru itu kita perlu seni. Berseru itu kita perlu iman. Berseru itu kita perlu rasa percaya dan mengenal kepada siapa kita berseru. Tentu ketika sebelum kita berseru, kita harus mengenal dulu pribadi Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, kita harus mengenal pribadinya, karakternya. Ya Allah Maha Kuasa. Ya Tuhan yang sanggup. Ya Maha Besar. Ya Tuhan yang ada. Dia Tuhan yang nyata. Dia Tuhan yang hadir. Tuhan yang selalu mau menolong saya. Tuhan yang selalu menyertai saya. Tuhan yang mau selalu membantu saya dalam segala kesesakan. Yang memberi jalan keluar kepada saya. Nah, kita harus mengenal pribadinya dulu.
Kita harus tahu dulu siapa dia, kepada siapa kita berseru. Hari-hari ini pun ya tidak hanya mungkin tidak hanya jemaat atau tidak hanya orang-orang Bapak Ibu saja yang mengalami tantangan. Hari-hari ini justru hamba-hamba Tuhan juga kami pun sangat mengalami banyak tantangan ya, apalagi sekarang dengan kondisi saat ini kita belum bisa beribadah sama-sama. Dan ada beberapa hamba Tuhan yang memang kehidupannya ditopang oleh pelayanan seperti itu ya. Nah, banyak beberapa hamba Tuhan pun mengalami pemurnian, mengalami ujian, mengalami tantangan di saat ini, di zaman pandemi seperti ini. Tapi saya bersyukur bukan karena persoalan pandemi COVID ada di bangsa ini. Satu hal yang saya syukuri Bapak Ibu, sampai hari ini kita melewati, Tuhan menyatakan kekuatannya, Tuhan menyatakan penyertaannya, Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita anak-anak Tuhan. Saya bersyukur bagi saya pribadi sampai hari ini, justru saya semakin banyak mengerti apa maksud daripada Tuhan. Dan saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, dalam setiap permasalahan Bapak Ibu di tengah-tengah saat ini, Tuhan berbicara sesuatu kepada Bapak Ibu. Tuhan menyampaikan sesuatu maksudnya kepada Bapak Ibu. Saya berdoa Roh Kudus menyingkapkan kepada setiap kita. Apa maksud Tuhan? Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat setiap kita, tentu dengan persoalan-persoalan yang masih ada. Kalau saat ini masih ada persoalan, masih ada sakit penyakit dalam tubuh Bapak Ibu saat ini, kalau ada masih masalah yang belum selesai juga, belum ada jalan keluar juga, tenanglah. Tenanglah, ada waktu Tuhan untuk menyelesaikan semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Kalau ada sakit penyakit saat ini yang masih hinggap dalam tubuh Bapak Ibu, percayalah, Tuhan pasti sembuhkan, karena tubuhmu bukan tempat sakit penyakit. Tubuhmu adalah bait Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, mari kita berseru membawa setiap persoalan kita kepada Tuhan, membawa setiap permasalahan kita kepada Tuhan, membawa setiap keraguan, kebimbangan kita kepada Tuhan. Gak apa-apa kok. Pola doa Daud itu yang saya pelajari, yang saya baca di Alkitab. Daud itu seringkali ada keluhan keluar dari hatinya. Gak apa-apa mengeluh, yang penting mengeluh kepada Tuhan. Bukan mengeluh kepada sesama, bukan mengeluh terus-terusan mengeluh kepada orang lain. Mengeluhlah kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, poin pertama, bagaimana kita berseru kepada Tuhan. Tentu yang pertama Bapak Ibu, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Hari-hari ini kalau hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan sudah ada di sini yang mulai jauh, yang sudah tidak lagi punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, bangun kembali hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Bangun kembali hubunganmu. Harapan boleh mungkin tidak terlihat seolah-olah di depan kita. Asa kita sudah mulai putus. Rasanya sudah lelah untuk berharap. Rasanya sudah capek untuk menantikan janji Tuhan. Kalau memang kondisi Bapak Ibu saat ini seperti itu, biarkan itu mengalir. Tapi satu hal, hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai putus. Jangan sampai kita putus hubungan bersama dengan Tuhan. Yang utama, pulihkan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, hari-hari ini kita mendapatkan satu tuntunan dari pemimpin rohani kita. Ini Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus menyertai setiap kita. Mari kita terus bersekutu dengannya. Mari kita terus bangun hubungan dengannya. Karena di dalam hadirat Tuhan, kita pasti aman. Ya, yang pertama bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Catat itu Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu, lebih baik kita nggak mengerti deh. Lebih baik kita nggak terlalu banyak mengerti tentang persoalan di bawah kolong langit ini, tentang maksud rencana Tuhan. Tapi kita tetap tinggal di hadirat Tuhan. Kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Aku nggak ngerti Tuhan saat ini apa yang terjadi dalam hidupku. Aku nggak ngerti. Seperti Daud kan Daud di pasal 57 ini dia berada di dalam gua. Dia nggak ngerti kenapa aku dalam persoalan yang begitu besar ini aku dikejar-kejar oleh Saul. Kita tahu ceritanya. Dia nggak ngerti apa masalah yang terjadi dalam hidupnya.
Tapi Daud mengambil langkah, dia tetap di hadirat Tuhan. Dia berkata seperti ini, lebih baik aku tinggal di hadirat Tuhan. Aku merasa aman tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seni berseru itu tentu harus kita membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Memperbaharui lagi hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita cek, Bapak Ibu masing-masing kita, bagaimana hubungan kita hari-hari ini dengan Tuhan. Apakah kita terlalu sibuk? Apakah kita tidak ada waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan? Bangun lagi ya Bapak Ibu, hubungannya dengan Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita membangun hubungan Tuhan dengan Tuhan, bangun lagi kembali rasa percaya kepada Tuhan. Kita buka ayatnya yuk. Yang ketiga, aku berseru kepada Allah. Mazmur 57 ayat yang ketiga. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ayat 3 ya B, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku, itu berbicara tentang kita kembali membangun rasa percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menyelesaikannya bagi setiap kita. Apapun yang dihadapi saat ini, pasti Tuhan menyelesaikan bagi setiap kita. Serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Serahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Ingat kembali Bapak Ibu pernah dapat rema apa, Bapak Ibu pernah dapat ayat apa belakangan ini atau kemarin-kemarin, Bapak Ibu catat apa firman Tuhan yang Anda dapat, buka lagi, kembali buka lagi apa rema yang pernah aku dapat. Teguhkan kembali hati kita, ingatkan kembali hati kita bahwa aku percaya kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan setiap masalahku, bahwa Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya kepadaku. Kalau kita nggak percaya, ketika kita berseru pun rasanya seperti hampa ya Bapak Ibu ya. Jadi mari bangun kembali. Yang kedua, bangun kembali rasa percaya kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, seni berseru, kita tentunya berseru itu bukan hanya sekali dua kali. Tapi berseru itu yang ketiga, berseru lagi dan lagi. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dia pasti mendengarkan setiap seruan kita. Dia pasti mendengarkan setiap doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita berseru sama-sama sebentar ya. Saya ingin nyanyikan satu pujian. Bagi yang Bapak Ibu tahu pujiannya, kita bisa bernyanyi sama-sama ya. Kita berseru sama Tuhan pagi hari ini. Saya nyanyikan satu pujian dulu buat Bapak Ibu. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Dengar setiap seruan hati kami, Tuhan. Pagi hari ini kami berseru membawa setiap persoalan permasalahan kami. Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit,
Bapak Ibu yang mengalami sampai saat ini ada sakit penyakit yang masih hinggap dalam tubuh Bapak Ibu. Kita sama-sama berseru sama Tuhan ya. Bapak Ibu boleh mengangkat tangan. Aku percaya saat ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia mau menyembuhkan kita. Dia mau memberkati setiap hidup kita. Kita sama-sama ya, Bapak kau mendengar setiap seruan hati kami ya Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Kau hadir Tuhan di rumah-rumah anak-anak-Mu ini Tuhan. Tak pernah kau lepaskan dari kasih. Roh Kudus, kau hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu ini Tuhan. Bakelah, temani setiap umat-Mu ini Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saya mau menyampaikan sesuatu Bapak Ibu. Tenanglah. Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Tenanglah. Tuhan lebih dekat dari yang kita pikirkan. Mari pagi hari ini kita satukan hati kita sama-sama ya. Saya nggak tahu persoalan Bapak Ibu apa. Saya nggak tahu sakit penyakit Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Tapi saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Karena saya percaya Yesusku mau memberkati. Yesusku mau menyembuhkan kau yang sakit, kau yang lemah, finansial, ekonomimu. Yesusku mau memberkatimu. Kita sama-sama angkat tangan kita yuk di tempat kita. Oh Tuhan, aku berdoa buat jemaat ini Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kau hadir, kau lawat mereka Tuhan. Kau memberkati setiap mereka. Kau menyembuhkan mereka yang sakit. Ya, yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh. Yang tersesat saat ini, hari-hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus Sang Penyembuh. Kau jamah umat-Mu ini Tuhan. Jamah anak-anak-Mu ini Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit. Dengar sakit penyakit, aku bicara denganmu. Aku tengking segala virus sakit penyakit dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Aku juga berdoa secara khusus buat kehidupan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Aku berdoa memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Bukankah Engkau berfirman Tuhan, aku akan memelihara, aku akan mencukupkan semua kebutuhan umatku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku berdoa Tuhan berkati setiap rumah tangga, setiap keluarga, ekonomi mereka Tuhan, buka jalan. Suami-suami berkati apa yang dikerjakan ya Tuhan. Berkati lumbung-lumbung mereka Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
di tengah-tengah mungkin dunia mengklaim dunia krisis ekonomi, tapi aku berdoa anak-anak Tuhan diberkati, anak-anak Tuhan dicukupi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kehidupan mereka, anak cucu mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka berkati. Tuhan, anak-anak yang belum bekerja, yang belum menemukan pekerjaan saat ini, Tuhan aku doa buka jalan buat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku juga berdoa, Tuhan, buat mereka yang mengalami kelemahan, mengalami yang sakit penyakit, Tuhan. Aku doa, bukankah Tuhan Kau tabib penyembuh? Engkau selalu mau menyembuhkan, Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai sakit penyakit, keluar dari tubuh ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga aku berdoa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kau melindungi, memagari anak-anak-Mu, Tuhan. Aku tengking segala virus, sakit, penyakit, COVID dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tutup bungkus umat-Mu. Tuhan pelihara umat-Mu, Tuhan. Mereka berseru kepadamu, Tuhan mendengarkan setiap seruan mereka. Mereka berseru dengan nyaring lagi dan lagi. Tuhan dengarkan setiap seruan dari hati mereka, ya Tuhan. Tuhan yang memberkati umat-Mu ini, Tuhan. Diberkatilah semua jemaat ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada PDP Salmon Kefas atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, ibadah raya GBI Danau Bogor Raya, Minggu 9 Mei 2021, pukul 9.00 dengan tema Hai Orang-orang Galilea. Bagi jemaat yang rindu untuk beribadah, setelah fellowship ini bisa mengikuti ibadah tersebut. Pengumuman yang kedua, ibadah GBI Jalan Tapos Cibinong, Minggu 9 Mei 2021 pukul 11.00 yang akan dilayani oleh Pendeta Lukas Karsono dengan tema Multiplication Miracle yang disertai dengan perjamuan kudus. Pengumuman yang ketiga, Fellowship JRC selanjutnya Minggu 16 Mei 2021 akan tetap dilaksanakan pukul 07.00 melalui Zoom meeting. Pengumuman yang keempat, pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak PDP Irawan Timothy Karsono dan Ibu Theodor. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan online, bisa melalui transfer rekening di bank yang sudah tertera atau scan QR kode yang ada di layar masing-masing. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengambil waktu terbaik kami untuk kami datang berfellowship bersama-sama Tuhan, di dalam bersekutu di dalam Engkau Tuhan, bahkan di dalam kami berseru kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami Tuhan, bagaimana kami boleh senantiasa tetap menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Kami boleh tetap berseru kepada Tuhan karena kami percaya bahwa ketika kami datang berseru, maka Tuhan akan menjawab kami, Tuhan akan menolong kami dalam segala hal dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Salmon Tuhan yang boleh memberkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Engkau yang senantiasa boleh terus memberkati pelayanan hamba-Mu di Jasinga ya Bapak, agar Tuhan yang senantiasa boleh terus mengurapi, memakai dengan dahsyat, agar banyak jiwa-jiwa dibenangkan melalui hamba-Mu Tuhan. Apapun program pelayanan yang dikerjakan, yang dilakukan, Tuhan yang senantiasa boleh memberkati ya Bapak di surga, memberkati keluarga, memberkati anak-anak Tuhan, bahkan seluruh aspek kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa boleh memberkatinya. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami coba berdoa untuk Ibu Gembala Cirina Tuhan, yang dalam masa pemulihan Tuhan Yesus, Engkau Allah yang senantiasa boleh memberkati. Kami bersyukur bahwa operasi pita suaranya boleh berjalan dengan baik pada hari-hari kemarin Tuhan, dan saat ini masa dalam masa recovery Tuhan, yang senantiasa boleh memberkati, mengurapi Tuhan, agar pemulihan, kesembuhan yang mujizat-Mu Tuhan boleh benar-benar terjadi atas Ibu Gembala Cirina Tuhan, di dalam
nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Engkau berkati choir yang terus mendampingi juga Tuhan dalam penggembalaannya Tuhan, senantiasa menolong dalam pengajaran, dalam pelayanan, bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan mereka juga Tuhan, dalam keluarga, kedua anak yang Tuhan percayakan juga Tuhan, senantiasa boleh memberkati agar terus bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang melayani hari ini Tuhan, ada tim PPW Tuhan Yesus, Engkau Allah yang senantiasa boleh memberkati mereka, terus memakai Tuhan di dalam pelayanan, memakai setiap talenta yang Tuhan beranugerahkan bagi mereka, untuk Fanny sebagai worship leader, singer, Michelle, Tuhan memberkati Tuhan Yesus, bahkan keyboard Tuhan yang senantiasa boleh menolong Evander dalam kuliahnya, Tuhan senantiasa memberkati Tuhan, Azril dalam studinya Tuhan, Eki dalam pekerjaan, Engkau memberkati Stefanus dan Rangga, Angel dan Iglesias juga Tuhan, yang membantu multimedia dan soundman Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa boleh memberkati semuanya Bapa di sorga, bahkan kami yang pengumuman, yang berdoa, Engkau yang senantiasa boleh terus mengurapi kami Tuhan, dan memakai kami di dalam melayani Engkau Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berkati keluarga Robin dan juga Devi dan anak yang Tuhan percayakan bagi mereka, berkati dalam usaha, Engkau berkati Pak Hari dan juga Bu Erika Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan, bahkan dalam aspek kehidupan mereka juga Tuhan, yang senantiasa boleh memberkati. Engkau memberkati Pak Beni bersama dengan keluarga, istri Tuhan Yesus, Bu Vivi, Tuhan yang senantiasa juga memberkati kesetiaan keluarga ini Tuhan, agar senantiasa boleh terus menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapak di sorga. Engkau berkati Kofrans dan keluarga Tuhan, Engkau yang senantiasa boleh memberkati, mengurapi Tuhan di dalam kerinduannya, bahkan dalam pergumulannya, dalam pekerjaan Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab tepat indah pada waktunya. Terima kasih Bapak, Engkau berkati keluarga Pak Guan dan juga Bu Tio dan juga kedua anak yang percayakan, Engkau berkati Tuhan, bahkan Joe Tuhan yang sedang berjuang untuk mendapatkan kuliah yang terbaik juga Tuhan, yang senantiasa boleh memberkati, mengurapi dengan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pak Ferdinand Tuhan Yesus dari Jasinga, agar Tuhan juga yang senantiasa boleh terus memberkati anak-Mu Tuhan di dalam pelayanan, bahkan di dalam keluarga dan juga di dalam aspek kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau berkati Chris dan Linda dan juga anak yang Tuhan percayakan, Engkau berkati Pak Petrus Tuhan Yesus, Engkau berkati Pak Edi Tuhan yang menolong Tuhan Yesus, bahkan Engkau berkati Chelsea, anaknya Lucky dan juga keluarga ini Tuhan, Engkau berkati Pak Lucky, Kak Zinta dan juga Oma yang ada di sana Bapak, agar keluarga ini senantiasa terus ada dalam pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari ya Bapak di sorga. Terima kasih, Engkau berkati Ibu Nina juga Tuhan Yesus, Engkau berkati kesetiaannya dalam mengiring Engkau Tuhan, agar Tuhan yang senantiasa boleh terus memberkati kesehatan, bahkan dalam aspek kehidupannya juga ya Bapak di sorga. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk Bu Elizabeth dan keluarga, anak-anak Tuhan Yesus, agar terus ada dalam pengurapan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, Engkau berkati Hana Tuhan, Engkau menolong anak-Mu ini juga Tuhan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam aspek kehidupannya juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih kami berdoa untuk Bu Hadia Putri juga Tuhan, yang senantiasa boleh terus memberkati Jonathan Tuhan Yesus, Engkau berkati Oma Susi, Engkau menolong Tuhan Yesus, bahkan Bu Elita, Sam, Budiana Richard Yakob, Tuhan juga yang senantiasa boleh memberkati, Engkau memberkati Pak Citra, bahkan semua Tuhan kami yang hadir hari ini Tuhan Yesus, Engkau Allah yang senantiasa boleh mengurapi, memberkati setiap kami Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, bahkan dalam aspek kehidupan mereka kami Tuhan Yesus. Bahkan yang tidak bersama-sama dengan kami hari ini Tuhan, ada beberapa jemaat-Mu Bapa, Engkau yang senantiasa boleh memberkati mereka juga Tuhan. Engkau yang mengetahui keadaan mereka, dan Tuhan senantiasa boleh memulihkan setiap keadaan mereka, dan di minggu-minggu ke depan Tuhan kami bersama-sama di dalam bersekutu, dalam berfellowship di tempat ini Tuhan Yesus melalui Zoom online Bapak di surga. Terima kasih, kami teringat akan Oma Helena dan juga Opa Wisman Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa boleh terus memberkati orang tua ini Tuhan dalam masa tua mereka, bila providensia Allah, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan orang tua ini Bapak di surga. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, kami percaya bahwa ketika kami berseru, maka Tuhan akan menjawab setiap doa dan kerinduan kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami membawa bangsa kami Tuhan, bangsa kami tercinta Indonesia Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi di bangsa ini Tuhan, ada dalam kendali-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap Tuhan gejolak yang ada di bangsa ini, Tuhan turut bekerja, turut campur tangan di dalamnya Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, shalom bagi Indonesia, damai sejahtera bagi Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memulihkan segala sesuatu di bangsa ini Tuhan. Tuhan campur tangan di dalamnya. Bapak kami berdoa pagi hari ini Tuhan untuk
Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Tuhan, Bapak Jokowi dan Maruf Amin, serta seluruh jajaran menteri-menteri yang ada, Tuhan. Bahkan sudah dari pemerintahan, dari tingkat legislatif, Tuhan, sampai ke bawah, Tuhan. Sampai ke RT, RW, Tuhan. Bapak, kami percaya, Tuhan, ada anak-anak Tuhan di sana, Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan marifat yang ekstra dari surga buat Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami, Tuhan. Agar dapat membawa bangsa ini, Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap program-program yang ada, Tuhan, semua hanya semata untuk mensejahterakan bangsa ini, Bapa. Hapuskan, hancurkan, Tuhan, setiap roh korupsi di bangsa ini yang membuat hancur bangsa ini, Tuhan. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, buat pandemi COVID-19 ini. Kami percaya, Tuhan, Tuhan sudah melakukan pemulihan demi pemulihan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, setiap program yang sedang berjalan, vaksinasi, Tuhan, akan berjalan dengan baik, akan terdistribusi dengan baik, Tuhan. Bahkan sampai setiap daerah-daerah yang tertinggal juga, Tuhan, akan terus terdistribusi, Bapak, soal vaksin ini, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kau juga, Tuhan, berkati, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, sudah menciptakan vaksin di bangsa ini, Tuhan. Memberkati mereka, Tuhan. Pakai mereka lebih lagi, berikan hikmat lagi, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami berdoa, Tuhan, buat resesi ekonomi yang terjadi di bangsa ini. Kami percaya, Tuhan, segala sesuatu Tuhan sudah mulai pulihkan, Tuhan. Pemulihan segala sesuatu yang terjadi, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, setiap bidang industri, Tuhan, akan mulai bergerak maju, Tuhan. Akan mulai merangkak, Tuhan, membaik, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Lapangan-lapangan pekerjaan juga, Tuhan akan bukakan lebih lagi di bangsa ini, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami berdoa buat gereja kami, Tuhan. GBI, Tuhan. Bapak, kami berdoa buat ketua sinode kami, Tuhan, Pak Pendeta Ruby Nadia Abraham, Tuhan, Kau berkati mereka, pelayanannya, Tuhan. Kau pakai dengan urapan-Mu lebih lagi, Bapak, untuk membawa sinode ini, Tuhan, menjadi lebih baik, Tuhan. Untuk membawa sinode ini, Tuhan, menjadi solusi bagi umat-Mu di bangsa ini, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa buat Pak Niko, Tuhan, gembala pembina kami, Tuhan, berkati dalam masa tuanya, penggembalaannya, Tuhan. Berkat Tuhan tercurah lebih lagi, Tuhan Yesus, buat Pak Niko dan seluruh wakil-wakilnya, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Sutadi Rusli, Gembala Rayon 7 Bogor, Tuhan. Memberkati lebih lagi, Tuhan. Memakai lebih lagi, agar pelayanan di Bogor khususnya ini, Tuhan, menjadi lebih berkembang, Tuhan. Bapak memberkati juga, Tuhan, rencana pembangunan gereja yang ada, Tuhan. Campur tangan di dalamnya, Tuhan. Kami percaya segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kami berdoa buat gembala tercinta kami, Bapak Papi, Tuhan, Pendeta Lukas Karsono, keluarganya, Mami juga, Tuhan. Kau memberkati mereka lebih lagi, Tuhan, dalam masa tuanya, Tuhan. Kau pakai mereka lebih dahsyat, urapan Tuhan melimpah, Tuhan, buat mereka, Tuhan. Tuhan memberkati keluarga besarnya juga, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami di JRC, Tuhan, Bapak Timothy Rawan Karsono, Tuhan, Bu Marina. Kami juga berdoa buat gembala-gembala cabang yang ada, Tuhan, di LMC, di Puspa Negara, Tuhan, di Citayam juga, Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka, Bapa. Berkati hamba-hambamu ini, Tuhan. Beri mereka kekuatan ekstra lebih lagi, Tuhan, menghadapi masa ini untuk membawa umat-Mu lebih dekat kepadamu, Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, berkati pengembalaan, pelayanannya lebih lagi, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami juga berdoa buat generasi Yeremia, Tuhan, akan muncul, Tuhan, akan bangkit, Tuhan. Generasi muda yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan mati-matian, tidak kompromi dengan dosa, Tuhan. Akan membawa kemuliaan, Tuhan, bahkan banyak memenangkan jiwa, Tuhan. Generasi yang bebas dari free sex, generasi yang bebas dari narkoba, Tuhan. Generasi yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Tuhan. Itu ucapan syukur kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita. Bapa yang kekal, demikian juga kekal Engkau menyertai kami, Tuhan. Bapa yang setia, demikian juga Engkau setia menyertai anak-anak-Mu. Bapa yang maha tahu dan mendengar setiap seruan kami, demikian juga Engkau terus setia mendengarkan seruan kami. Oh Bapa yang baik, terima kasih. Kami punya Bapa yang baik. Kami bersyukur akan hal itu. Kami terima berkat dari-Mu Bapa pagi hari ini. Terimalah berkat dari Bapa yang baik. Terimalah cinta kasih daripada Yesus Kristus yang terus selalu menerima kita,
yang terus selalu mengasihi-Mu. Dan terimalah urapan dari Roh Kudus yang terus menuntun-Mu, memberi kekuatan kepadamu, memberi jalan kepadamu, memberi hikmat pengertian, dan memberi tuntun yang spesifik lagi. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu.